Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul renungan malam seiman adalah Perlu Udara Segar. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kisah 17 ayat 28. Paulus sedang berada di Athena dan melihat banyaknya patung-patung yang telah mereka dirikan dan sembah. Pada kesempatan untuk berbicara, Paulus coba memperkenalkan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Ia coba mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam ayat inti di atas, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Sesungguhnya kita dapat hidup dan bergerak hanya karena kuasa yang datang dari Allah, pencipta kita. Kita bisa hidup karena pencipta yang memberikan nafas hidup kepada kita melalui udara segar yang kita dapat nikmati. Bernafas adalah proses dalam memindahkan udara untuk masuk dan keluar paru-paru, di mana oksigen diambil dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh manusia. Proses ini memasukkan sekitar 20.000 liter udara setiap hari. Tubuh pada satu saat hanya dapat membawa 2 liter oksigen di dalam paru-paru, darah, dan jaringan lain dalam tubuh yang cukup digunakan dalam waktu 4 menit. Itulah sebabnya American Lung Association mengatakan it's a matter life and breath. Nah, segera oksigen masuk ke dalam paru-paru langsung diteruskan ke aliran darah. Kemudian jantung dan sistem sirkulasi akan memompa darah ke seluruh jaringan tubuh dalam tubuh, sehingga seluruh sel dalam tubuh dapat memperoleh oksigen tersebut. Dengan adanya oksigen ini, maka semua sel dalam tubuh dapat berfungsi dengan baik, termasuk memfasilitasi metabolisme dari gizi dan mentransfer energi. Banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh kita. Poin penting di sini ialah semua sel dalam tubuh memerlukan oksigen, dan untuk kelancaran ini gerak badan atau olahraga sangatlah diperlukan karena peredaran darah akan lebih baik bila kita berolahraga. Namun perlu kita sadari bahwa tidak semua udara itu sama. Sementara tubuh kita akan berfungsi dengan lebih baik bila kita menghirup udara segar atau udara yang tidak tercemarkan. Namun menghirup udara kotor justru membuat keadaan tubuh kita lebih memburuk. World Health Organization perkirakan lebih dari 2 juta orang meninggal karena menghirup partikel PM10, yaitu partikel 10 mikrometer atau yang lebih kecil dari itu. Partikel ini dapat menembus paru-paru dan memasuki peredaran darah serta menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, asma, dan peradangan pernafasan yang akut. Peneliti Jennifer Wave dan koleganya melaporkan di Archive of Internal Medicine bahwa mereka yang menghirup polutan ini secara berlarut-larut dapat mempercepat menurunnya kognitif di wanita yang lebih tua dan mempercepat timbulnya demensia. Sebab itu kita harus menghindarkan menghirup udara kotor, asap tembakau ataupun berbagai udara kotor di kawasan industri. Kita bersyukur pencipta kita telah memberikan udara segar yang terdapat di alam yang mempunyai banyak pepohonan, pegunungan, dan hutan, serta air yang mengalir apakah di tepi pantai, danau, laut, sungai, maupun air terjun, atau setelah hujan yang disertai petir. Kiranya dengan menghidupkan pola hidup sehat termasuk bernafas di tempat yang memiliki udara bersih, kita dapat mempunyai tubuh yang sehat sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.